Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Naam, kita lanjutkan Ummahat ya. Sekarang kita melanjutkan pembahasan selanjutnya terkait al-mansubat. Kata yang dihukumi nasab selanjutnya ialah al-hal. Kita akan membahas itu al-hal. Ustaz, apa itu al-hal? Al-hal itu adalah al-ismu an-nakirah al-fadlah as-sarih awil muawwal bis-sarih al-mushtaq awil muawwal bil mushtaq al-muwaddih li hayati sahibihi. Ini dia al-hal. Yang pertama dia merupakan isim. Bentuk yang pertama dia isim. Atau yang selanjutnya an-nakirah. Dia itu mesti an-nakirah. Contohnya Ustaz, Ja'a Zaidun hazinan. Telah datang Zaid dalam keadaan bersedih. Maka hazinan dia itu isim. Dia itu nakirah. Al-fadlah. Ustaz, apa itu al-fadlah? Laisa ruknan min arkani al-jumlah. Bukan merupakan rukun dari jumlah. Ustaz, apa itu rukun jumlah? Rukun dari jumlah itu, di mana kita tahu ada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kita bisa ringkas sebagai berikut. Jumlah ismiyah itu adalah mubtada khobar. Jadi umdah atau penyokong utamanya ialah mubtada dan khobar. Selain dari itu disebut rukun. Disebut fadlah. Kalau mubtada khobar itu rukun dari jumlah. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il. Atau naib, naib fa'il. Inilah yang disebut dengan rukun jumlah. Selain dari itu, al-fadlah. Jadi, al-hal itu bukan mubtada, bukan khobar, bukan fi'il, bukan fa'il, atau naib fa'il. Kemudian apa yang masuk dengan as-sharih atau muawwal bis-sharih? Yang namanya al-hal ada dua. Ada yang as-sharih, ada pula al-muawwal bis-sharih. Ustaz, as-sharih itu seperti apa Ustaz? As-sharih itu bisa kita bilang al-mufrad seperti di dalam khobar. Apa itu Ustaz? Ma laysa jumlah wala shibha jumlah. Yang bukan jumlah atau shibhu jumlah. Itu al-hal yang sharih atau muawwal bis sharih. Maksudnya jumlah atau shibhu jumlah. Ustaz, jadi jumlah atau shibhu jumlah itu bisa menjadi hal, bisa. Nanti kita bahas rinciannya. Kemudian as-sharih juga ada dua. Ada al-mushtaq. Dan ini bentuk asal dari hal al-mushtaq. Ustaz, apa itu al-mushtaq? Mushtaq itu Anda bisa jelaskan dalam dua metode. Yang pertama, mushtaq itu yang menunjukkan zat dan makna. Ustaz, zat itu seperti apa Ustaz? Zat itu adalah sesuatu yang dapat kita ketahui oleh panca indera. Kalau makna yang tidak dapat diketahui oleh panca indera. Contohnya Ustaz, apa? Alimun. Alimun itu menunjukkan syakhsun orangnya dan menunjukkan ilmun ilmu. Syakhsun orangnya itu zat, ilmu itu makna yang tidak dapat kita ketahui oleh panca indera. Bentuknya bagaimana? Warnanya apa? Tinggi, pendek? Kita nggak tahu. Itu makna. Bisa juga Anda jelaskan ke dalam bentuk, Ustaz, al-mushtaq itu apa? Mushtaq itu adalah ismul fa'il.
ismul maf'ul, sifah musyabbahah, sighah mubalaghah, dan yang terakhir af'alu at-tafdil. Af'al yang fungsinya at-tafdil. Naam. Mhm. Taib, kita lanjutkan. Isim fa'il. Seperti apa itu Ustaz? Ketika Ana bilang jaa Zaidun rakiban. Telah datang Zaid dalam keadaan mengendarai atau menunggangi sesuatu. Ismul maf'ul. Jaa Zaidun mazluman, yang dizalimi. Atau sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah itu adalah sifat yang melekat pada orangnya, pada pemiliknya. Tidak dapat berubah dalam kurun waktu yang relatif eh, cepat. Bahkan mungkin tidak bisa berubah. Seperti Anda bilang, kata jalisun itu isim fa'il, orang yang duduk. Tetapi mungkin saja setelah itu dia bisa berubah menjadi berdiri. Kurun waktu yang sedikit dan relatif cepat mungkin. Itu isim fa'il. Tapi kalau sifat musyabbahah, dia itu sifatnya melekat. Contohnya apa Ustaz? Contohnya misal eh, asyuja' ja'a, atau eh, apa? Mm, mm, mm. Ja'al mu'minu, atau ya'ishu, ya'ishul mu'minu syuja'an. Syuja'an itu merupakan hal keadaan dari al-mu'min, yaitu pemberani. Jadi hidup seorang mukmin itu dalam keadaan syuja'an, pemberani, di mana jiwa pemberani kesatria ini merupakan sifat yang melekat pada orang tersebut. Tidak mungkin sifat kesatria dan pemberani ini hilang timbul dalam waktu yang berbeda. Mungkin sekarang pemberani, 5 menit kemudian tidak pemberani, nggak mungkin. Pemberani itu tetap melekat pada orangnya. Kalau syighah mubalaghah menunjukkan bahwa eh, bentuk tersebut menunjukkan terus-menerus diulangi perbuatan tersebut, atau na'am, dia itu selalu mengulangi dan terus-menerus dalam hal itu. Ustaz bingung, contohnya apa Ustaz? Misal syighah mubalaghah. Hmm, hmm, hmm. Contohnya apa ya? Contohnya apa? Sulit ya ini. Syighah mubalaghah. Hal. Hmm, apa? I, Ana sulit ya. Gimana ya contohnya? Sulit, gak ada di kepala anak. Misal ya'ishu udah syighah mubalaghah. Ya'ishu al-munafiqu kadzaban. Seorang munafik, dia itu hidup kadzaban, dalam keadaan selalu berbuat bohong. Ja'a Zaidun al-afdalu. Nah, ini sulit ya kalau af'alu tafdil. Ini sulit. Ini hal. Hmm, sulit. Ini mungkin yang akan sering dan mudah kita temui. Jadi ala kulli hal, al-mushtaq itu yang menunjukkan zat atau makna, Anda bisa juga jelaskan yang merupakan isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabah, dan sighah mubalaghah.
Itu yang bisa hadir sebagai hal. Sebetulnya mushtaq juga mencakup af'alu at-tafdhil. Kemudian yang syibhu jumlah atau jumlah, ini juga bisa, oh afwan ini belum. Bisa mushtaq atau al-muawwal bil mushtaq. Seperti apa itu Ustaz al-muawwal bil mushtaq? Kebalikan dari mushtaq itu adalah jamid. Kebalikan dari mushtaq adalah jamid. Bisa kita bilang jamid itu hanya menunjukkan zat atau makna saja. Hanya menunjukkan salah satu dari dua hal tersebut. Seperti ana bilang, ya'ishu al-mu'minu asadan. Seorang mukmin hidup dalam keadaan asadan, singa. Ustaz, apa maksud singa? Enggak. Maksud asadan di sini adalah syuja'an gitu. Di mana asadan ini adalah isim yang jamid, bukan mushtaq, hanya menunjukkan kepada zat seekor singa, tidak menunjukkan kepada makna. Maka kita takwil menjadi sesuatu yang mushtaq, kita jadikan dengan makna yang memiliki makna mushtaq, yaitu syuja'an. Seperti itu. Itu yang as-sharih. Kemudian al-muawwal bis-sharih, al-muawwal bis-sharih, ini ada dua. Ada bentuk jumlah, ada syibhu jumlah. Jadi seperti ini ummahat, kita harus pahami al-jumal wa ashbahul jumal ba'da al-ma'arif ahwal. Itu dia. Jumlah atau syibu jumlah yang terletak setelah isim-isim ma'rifah disebut dengan hal. Contoh, perhatikan. Ja'a Zaidun wajhuhu mubtasimun. Mubtasimun itu tersenyum. Ja'a Zaidun fi'lun, Zaidun fa'il. Wajhuhu mubtasimun, wajahnya tersenyum. Ini jumlah ismiyah. Wajhu mubtada, mubtasimun khabar. Di mana kita dapati jumlah ismiyah atau jumlah terletak setelah Zaid, yang di mana dia itu adalah isim ma'rifah, maka wajhuhu mubtasimun, jumlah ismiyah, fi mahalli nasbin halun min Zaid. Ustaz, hanya jumlah ismiyah saja? Enggak, jumlah fi'liyah juga sama. Ja'a Zaidun yadhaku. Telah datang Zaid yang tertawa. Maka yadhaku terdiri dari fi'lun dan fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa, di mana ini jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin halun min Zaid. Seperti itu. Kemudian kita harus pahami dari jumlatul hal, jumlah yang sebagai hal itu disyaratkan la budda min rabitin yarbituha yarbituha bisahibil hal. Nah, maka syarat jumlah hal itu mesti ada rabit, pengikat. Yarbituha, yang pengikat itu mengikat jumlah tersebut, bisahibil hal, dengan sahibul hal atau pemilik dari hal tersebut. Dan rabit dari jumlatul hal yang pertama ad-dhamir.
Ketika ana bilang jaa Zaidun yadhaku. Di yadhaku ada dhamir mustatir takdiruhu huwa sebagai fa'il yang kembali kepada Zaid. Kemudian yang kedua ada wawul hal. Wawu hal. Qara'tu al-Qur'ana wa syamsu tali'atun. Di sini apa pengikat antara jumlah dan sahibul hal? Di sini diikat dengan wawul hal. Yang ketiga bisa ad-dhamir wa wawul hali ma'an. Keduanya. Kedua-duanya ada. Contohnya wala taqrabu as-salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian itu mabuk. Di mana antum di sini dhamir yang kembali kepada sahibul hal. Waw. Waw jamaah. Kemudian bisa juga diikat dengan wawul hal. Dua-duanya ada. Ya, dua-duanya ada. Kemudian syibhu jumlah pun sama ya. Di mana dia itu terletak setelah isim ma'rifah. Contohnya misal marartu bil usfuri fawqa syajarah. Saya melewati burung pipit fawqa syajarah. Fawqa syajarah ini syibhu jumlah terletak setelah al-usfur yang isim ma'rifah. Maka fawqa syajarah syibhu jumlah fi mahalli nasbin halun min al-usfur. Taib seperti itu. Ya, ini dia pembahasan hal. Dan insya Allah ini sangat-sangat bermanfaat umahat ya. Bisa difahami dengan baik, diperhatikan dengan baik. Terakhir, di sini dijelaskan al-muwaddih. Jadi yang as-sari atau muawal bis-sari. Nah, yang sari itu dibagi dua, ada mushtaq atau muawal bil mushtaq. Sekarang fungsinya al-muwaddih, penjelas lihayati sahibihi, bagi atau penjelas keadaan pemilik hal tersebut. Jadi menjelaskan keadaan seperti Anda bilang ja'a Zaidun hazinan. Siapa pemilik eh, apa hazinan sedih ini, siapa? Zaid. Maka hazinan di sini menjelaskan keadaan kedatangan Zaid dalam keadaan hazinan, bersedih. Kemudian Ustaz, sahibul hal itu apa saja Ustaz, kalau boleh tahu? Kita akan bahas itu. Sahibul hal, pemilik dari al-hal tersebut. Yang pertama bisa al-fa'il. Seperti yang Nabi bilang ja'a Zaidun hazinan. Yang kedua al-maf'ul bih. Al-maf'ul bih dulu. Al-maf'ul bihi. Contohnya misal eh, labithtu. Labithtu thawba. Labithtu thawba maqtu'an. Misal saya memakai baju, dalam baju tersebut keadaan terpotong misalnya. Taib. Ketiga al-fa'il wal maf'ul ma'an. Fa'il dan maf'ul keduanya. Misal laqitu Zaidan, laqitu Zaidan rakibaini. Saya bertemu dengan Zaid, saya dan Zaidnya itu dalam keadaan menunggangi sesuatu. Yang keempat, naibul fa'il. Misal
Duriba Zaidun mazluman. Mazluman hal dari Zaid, naib fa'il. Ini sahibul halnya ya. Baik. Kemudian yang kelima, al-majrur biharfil jar. Isim yang majrur oleh huruf jar. Marartu bihindin jalisatan. Saya melewati Hindun yang dalam keadaan duduk. Yang keenam, al-majrur bil idhafah. Yang majrur karena dia sebagai mudhaf ilaih. Misal, ja'a. Jangan ja'a. Mudhaf ilaih ya. Alaja at-tabibu zira'al maridi muqayyadan. Saya mengobati atau tabib mengobati tangan yang sakit, orang yang sakit itu dalam keadaan terikat. Kemudian al-majrur bil idhafah. Kemudian ketujuh yaitu al-khabar, dan ini yang terakhir. Seperti tilka buyutuhum khawiyatan. Khawiyah hal dari buyut. Ya, seperti itu. Dan ini dia hal. Kemudian hal itu syartul hal, syaratnya syartul hal. Ya mesti dia itu nakirah. Mesti nakirah. Kalau ada yang ma'rifah seperti ja'a at-tullabu al-awwal fal-awwal. Ustaz, ini menunjukkan keadaan Ustaz, bagaimana keadaan para mahasiswa datang. Kalau hadir yang ma'rifah begini, kita takwil menjadi yang nakirah. Ja'at tullabu mutarattabin. Mutarattabin. Dalam keadaan tersusun. Satu demi satu, ya. Atau ja'a Zaidun wahdahu. Telah datang Zaid sendiri. Maksudnya apa? Munfaridan. Jadi ditakwil menjadi sesuatu yang nakirah. Taib yang kedua, syartul hal itu mesti fadlah. Bukan merupakan rukun di dalam kalimat. Ya, ja'a Zaidun rakiban. Ini hal itu fadlah. Bukan fi'il, bukan fa'il. Dan seperti itu. Itu dia hal yang atau itu dia pelajaran yang insyaallah sangat menggambarkan terkait al-hal itu sendiri, ummahat ya. Kalau kita lihat, ke dalam latihan-latihan. Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiyya. Sujjad ini jamak dari sajid. Bukiyya itu adalah mereka menangis, bakaya bukiyya. Jika dibacakan kepada mereka ayatul rahman, mereka tersungkur sujud dan menangis. Di mana sujud ini halnya, sahibul halnya itu dhamir hum. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Di sini hum kuffarun adalah jumlah ismiyah, pengikatnya waw, sahibul halnya waw ini wa matu.
Dan na'am, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffan. Nomor 3, innallaha yuhibbunal ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Shaffan di sini merupakan hal bagi siapa yang mereka berperang di jalan Allah. Wow. Naam. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum. Fakihin ini na'am. Ada yang mengatakan al-muttaqin itu sibawai saja tapi na'am banyak hal taib kita lewat saja. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Khaifin tidaklah mereka masuk kecuali dalam keadaan takut. Khaifin ini merupakan hal dari waw yaitu fa'il. Tilka ayatul kitabil hakim huda wa rahmatan lil muhsinin. Hudan wa rahmatan ini merupakan hal dari ayat. Seperti itu. Naam. Dan naam itu dia hal. Contohnya dalam Al-Quran, seiring berjalannya waktu, sering kita membaca nas dan teks-teks Arab. Insya Allah, pahami dulu materinya. Nanti ketika kita baca dengan ustadz dan ustadzah kita, ketika dibicarakan ini hal, insya Allah langsung nyambung umahat ya. Dan seperti itu. Itu dia pembahasan hal. Ada yang mau ditanyakan umahat? Silahkan. Afwan Ustadz, yang Mm-mm. apa soal yang pertama tadi, latihannya itu yang keadaan orang yang dibacakan ayat Ar-Rahman itu kan sujadah wa bukiyah. Bukiyahnya nggak masuk ke hal ya Ustadz. Dia hal juga, Menangis. Dia hal, mana tadi ya? Soibul hal. Dia hal juga. Ma'tuf kepada sujada. Dia hal juga. Ini cuman halnya diatofkan dengan waw. Jadi sesuatu yang diatofkan kepada hal maka dia juga hal. Sesuatu yang diatofkan kepada mubtada dia juga mubtada. Sesuatu yang diatofkan kepada khobar dia juga khobar gitu. Berarti ini Itu. termasuk hal juga Ustadz. Kalau misalnya Nah, kita ketemu kayak gini berarti ada dua halnya di situ. betul ada dua hal. Nah Ustadz, syukron. Ya, afwan. Seperti itu. Itu dalam segi makna. Lalu dalam segi i'rab, ya naam sama juga ya. Sesuatu yang maktuf kepada yang mansub maka dia mansub dengan hukum yang sama. Ada lagi umahat? Kalau tidak ada, Anda cukupkan insyaallah udah di akhir-akhir ya pembahasan terkait ringkasan dari nahwu itu sendiri lebih apa ya, lebih efektif menurut Ana dibanding kita atau kalau kita ingin mengambil intisari dari pembelajaran nahwu itu sendiri, bentuk-bentuk seperti ini lebih cocok bagi ummahat ya. Kita cukupkan, syukran jazilan naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha